apa itu STP? STP, ada yang tahu nggak apa itu STP? STP, ada yang tahu nggak? Ya, STP itu singkatan ya. Ada yang tahu nggak apa itu S, apa itu T, apa itu P? Harusnya Anda sudah belajar nih STP ya di manajemen pemasaran ya, pasti sudah belajar mengenai STP. Apa itu STP? Iya, betul sekali Mbak Yuliana. Jadi STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning ya. Coba saya mau tanya ini, kalau segmentasi itu apa sih sebetulnya? Segmentasi itu apa sih gitu? Ada yang bisa bantu jelasin nggak apa itu segmentasi? Sesi waktu. Maksudnya gimana nih Mas Suntoro ini? Sesi waktu apa nih maksudnya? Oke, segmentasi. Apa sih segmentasi itu apa sih gitu ya? Atau ada bisa jelasin dengan contoh gitu ya? Musim. Pemilihan pasar yang akan disasar. Oke, apalagi nih? Mungkin ada yang bisa bantu kasih contoh. Oh, contohnya seperti ini Pak. Segmentasi itu seperti ini gitu. Bauran pemasaran. Bukan ya, segmentasi bukan bauran pemasaran, beda lagi Mbak. Oke. Jadi segmentasi itu adalah sebuah proses pengklasifikasian gitu ya, pengklasifikasian dari market gitu ya. Misalnya pengklasifikasiannya berdasarkan tadi musim gitu ya, bisa ya, musim hujan, nah gitu-gitu bisa ya. Pada musim hujan itu apa produk yang laku gitu-gitu ya, bisa berdasarkan musim bisa. Terus bisa juga segmentasi berdasarkan jenis kelamin, geografi ya, bisa geografi bisa. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan gitu ya. Bisa juga berdasarkan ya demografi, bisa juga ya. Jadi segmentasi itu proses pengklasifikasian ya, proses membagi-bagi gitu ya. Oke, itu S-nya ya. Kemudian T, targeting. Targeting apaan tuh? Ada yang bisa bantu nggak? Targeting apa? Iya, sasaran, betul ya. Jadi nanti dari pembagian itu, klasifikasi itu, kemudian kita menentukan gitu ya, yang mau disasar mana, yang mau dicapai mana, ya betul ya. Yang mau disasar mana sih? Oh ini, saya mau menyasar misalnya wanita, ibu-ibu usia sekian-sekian, ini yang saya mau sasar. Kita mau jual produk untuk ini, pasar ini gitu ya. Nah itu targeting ya. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Positioning itu semacam proses atau usaha dari sebuah perusahaannya untuk memposisikan gitu ya, memposisikan produknya di benak konsumen itu. Dia mau memposisikan seperti apa, misalnya menjadi apa ya, misalnya menjadi obat, misalnya obat pusing terbaik gitu misalnya, atau apa gitu ya. Nah, positioning itu seperti itu. Jadi, usaha yang dilakukan perusahaan untuk menanamkan satu konsep keunggulan ya, keunggulan produk yang dimiliki perusahaan kepada konsumennya. Itu positioning seperti itu. Nah, itu akan kita bahas di modul ketiga ya. Akan kita bahas di modul ketiga. Nah, baru setelah itu kita akan masuk ke tadi yang disampaikan Mbak Yuliana ya, mengenai apa tadi, bauran pemasaran ya. Tadi ada yang jawab gitu ya, bauran pemasaran. Nah, setelah kita melakukan STP, baru kita akan melakukan bauran pemasaran atau istilahnya marketing mix ya, marketing mix atau
strategi marketing ya, bisa juga kita sebutkan itu, atau istilah lainnya itu 4P ya, 4P ya. Ada yang tahu nggak apa itu 4P? Iya, 4P. Apa Mbak Triwahyuni ya ini ya? 4P. Produk ya. Pertama produk, yang kedua adalah promosi. Oke, promosi biasanya kita taruh di belakang ya, di tengah ya. Setelah produk biasanya kita price dulu ya. Price dulu ya, tempat dulu ya. Oke, ya. Ya, oke, ini ada pokoknya yang pertama, strategi yang pertama itu produk dulu ya. Produk, price, promotion, kemudian place ya. Sebetulnya sekarang konsepnya sudah nggak cuma 4P gitu ya, sekarang sudah 7P gitu ya. Nah, sekarang udah ada 7P ya. 3P yang lainnya adalah yang pertama apa? Ada yang masih ingat nggak? 7P. 3P yang lainnya itu adalah saya yang ingat ini ya, physical evidence, kemudian ada proses, kemudian ada people ya. Nah, jadi ada konsep 7P sekarang ya, bukan cuma 4P ya. Ada 7P, yaitu people, proses, sama physical evidence ya. Masih ingat ya itu ya. Nah, tapi karena kita masih mengikuti yang lama gitu ya, kita akan membahas untuk 4P yang pertama ya, produk, harga, promosi, dan distribusi ya. Oke. Produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Nah, situasi itu kan macam-macam tuh ya, nggak cuma satu situasi tertentu. Nah, ada beberapa macam situasi. Nah, di setiap situasi itu kita punya strategi yang beda-beda gitu ya, nggak bisa disamain. Nah, setelah itu, setelah kita membahas mengenai strategi pemasaran untuk berbagai situasi, kita masuk ke implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Jadi ingat ya, di dalam fungsi-fungsi manajemen, ada fungsi-fungsi manajemen, kita mengenal fungsi actuating dan fungsi controlling ya, benar ya, actuating dan controlling. Nah, actuating itu terkait dengan implementasi, sedangkan fungsi controlling itu terkait dengan pengendalian. Makanya nanti kita di modul 9 kita akan belajar mengenai implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Nah, kurang lebih satu semester ini kita akan belajar ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya ngomongnya terlalu cepat nggak? Anda bisa pahami ya? Anda bisa pahami nggak? Oke. Oke, paham ya? Oke, baguslah. Oke, saya lanjutin kalau gitu ya. Gampang ini ya. Ini masih pengenalan materi. Oke, sekarang kita masuk ke aturan kelas dan bobot penilaian. Jadi nanti saya tugaskan Anda untuk membuat mind map. Mind map itu atau istilahnya peta konsep ya. Jadi tiap modul ada 9 modul. Nanti Anda harus bikin mind map-nya gitu ya. Nah, kemudian Anda harus emailkan ke ini. Jadi ini email khusus saya untuk mengirim tugas Anda di sini ya. Silakan Anda catat ini ya, devri.doset@gmail.com. Jadi ini nanti tugas Anda untuk peta konsep Anda bisa kumpulkan di sini. Nanti saya jelasin apa itu mind map ya. Ya, nanti saya jelasin. Nah, kemudian nanti kalau Anda kirim mind map, Anda tulis subjeknya ini. Subjeknya kan nanti kalau ada email itu kan ada tulisan subjek ya. Subjeknya Anda tulis modul 1 strip nama strip garing ya, garis miring NIM Anda, oke?
subjeknya seperti ini. Jadi modul 1 NIM, nama NIM ya. Jangan lupa ini ya. Kemudian mengenai mind map, Anda bisa buat manual. Jadi manual itu contohnya seperti ini deh, saya lihatin deh ya. Ya, manual itu seperti ini. Peta konsep itu sebetulnya ringkasan sih ya, ringkasan aja sih. Ya, seperti ini ya. Mind map seperti ini. Jadi saya ingin Anda bikin seperti ini. Nih, ya. Oke, ini yang manual ya, yang manual. Anda juga bisa pakai namanya aplikasi, nama aplikasi. Iya, tiap modul ya, tiap modul. Ya, tiap modul. Kemudian Anda juga bisa pakai aplikasi. Ini namanya aplikasinya Xmind ya. Ini aplikasinya gratis ya. Aplikasinya gratis. Anda bisa download di Google ya. Nanti Anda ketik Xmind application gitu ya. Nanti di situ Anda bisa download free. Nanti Anda pakai itu. Nanti saya buatkan itu deh. Saya buatkan contohnya ya. Kebetulan saya sempat posting juga mengenai bagaimana cara menggunakan Xmind. Nanti saya cari deh. Nanti saya posting juga di grup. Jadi nanti Anda yang ingin pakai aplikasi Xmind, Anda bisa pakai aplikasi Xmind. Kalau misal Anda mau bikin manual ya boleh, Anda pakai tangan juga boleh. Jadi Anda tulis pakai tangan gitu ya. Setelah itu Anda foto ya, Anda foto, terus fotonya Anda kirimkan email ke saya. Itu bisa. Ya. Kalau pakai aplikasi Xmind juga boleh. Lebih bagus ya, hasilnya akan lebih tulisannya lebih bagus kan karena diketik ya. Terserah, Anda bisa pakai Xmind, Anda bisa pakai tulisan tangan. Jadi harapan saya ini peta konsep ini bisa membantu Anda belajar. Jadi nanti kalau Anda mau ujian, Anda bisa belajar dari peta konsep ya. Oke. Nah, untuk peta konsep itu nanti penilaiannya itu 50% loh ya. Jadi saya ingin Anda bikinnya serius ya. Oke, ini. Jadi tugas peta konsep atau mind map ini bobotnya 50% ya. Jadi Anda usahakan kerjakan semua ya. 50% nih. Oke. Jadi Anda kerjakan itu. Ya, Anda bisa selesaikan secepatnya bisa boleh. Atau Anda mau kerjakan tiap minggu satu modul boleh. Atau kalian mau, wah malam ini Anda langsung bikin mind map gitu boleh gitu ya. Semakin cepat semakin baik, jadi kan beban Anda berkurang kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai peta konsep atau mind map? Nggak ada ya, gampang ya. Oke. Yang berikutnya mengenai ini presentasi. Jadi pada saat TTM gitu ya, saya selalu gunakan waktu TTM itu untuk presentasi. Jadi TTM itu bukan waktu saya tapi waktu mahasiswa ya. Waktu mahasiswa untuk presentasi. Nah, untuk presentasinya Anda perlu siapkan PPT ya, Anda perlu siapkan PPT. Kemudian untuk materinya nanti saya mungkin bisa minta tolong ketua kelas untuk membagi materinya ya. Jadi satu mahasiswa satu kegiatan belajar. Kalau yang nggak bisa TTM, solusinya jadi Anda rekam video Anda presentasi, kemudian diupload di YouTube. Setelah Anda upload di YouTube, kemudian Anda posting di grup ya. Itu solusinya seperti itu. Jadi tahun lalu saya juga seperti itu karena begini. Ini menurut survei, menurut research di Amerika, bahwa communication skill itu sangat penting. Ya, communication skill salah satunya adalah presentation skill. Jadi saya pikir mahasiswa perlu ada pembekalan atau latihan untuk communication skill ini. Salah satunya presentation skill. Makanya di mata kuliah saya gitu ya, di kelasnya saya ampu,
mahasiswa saya selalu kasih tugas presentasi gitu ya. Saya selalu kasih tugas presentasi. Jadi sejak saya ngajar gitu ya, saya selalu kasih tugas presentasi. Jadi saya harapkan Anda pakai kesempatan ini untuk Anda latihan gitu ya. Anda latihan. Nggak gampang loh ya ngomong di depan publik gitu ya, nggak gampang ya. Kadang merasa nervous, grogi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, perlu latihan gitu ya, perlu latihan. Nah makanya saya harapkan Anda juga serius ya untuk tugas presentasi ini ya. Ya gemetaran betul ya, kadang sampai itu nggak bisa ngomong ya, nggak ngomong apa lupa gitu ya. Oke. Jadi nanti Anda siapkan PPT Anda ya, siapkan PPT Anda pakai PowerPoint ya, pakai PowerPoint. Untuk materinya nanti saya minta tolong ketua kelas untuk bagi. Ketua kelasnya siapa ini di sini? Ketua kelasnya siapa? Oke, Mbak Suci ya, Mbak Suci, saya minta tolong nanti bagi untuk materinya dari modul 2 ya, dari modul 2, kemudian Anda bagi satu mahasiswa itu satu kegiatan belajar. Jadi kan satu modul itu ada beberapa tuh, ada 2 atau 3 kegiatan belajarnya. Anda bagi ya, Mbak Suci, saya minta tolong Mbak Suci untuk bagikan. Jangan modul, nggak semua ya, pokoknya semua mahasiswa harus ada bagiannya sampai pokoknya dari modul 2 pokoknya ya, karena modul 1 kan malam ini saya akan jelasin. Jadi dari modul 2 sampai selesai, sampai jumlah mahasiswanya selesai gitu. Jadi akan ada 11 ya, akan ada 11 kegiatan belajar kan gitu. Kalau modulnya belum dapat, belum dapat semua ya modulnya ya. Saya punya solusinya. Kalau Anda belum dapat ya, Anda bisa dapat Anda bisa dapat di websitenya UT. Ada tuh websitenya UT. Kalau Anda mau cari ada ya, di perpus UT ada ya. Soalnya gini, saya juga ada pengalaman nih ya. Saya kan juga ngajar di UT Hongkong tuh ya, di ADR, betul. Saya ngajar di UT Hongkong, tapi saya juga belum dapat modul gitu ya. Saya ngajar tuh tanpa modul, sampai nggak ngerti. Akhirnya dari bapak bilang, itu mas di perpustakaan UT ada gitu ya. Ya memang ada sih, ada, betul. Jadi untuk yang belum dapat modul ya, nanti bisa Anda cari di perpustakaan UT di itu. Nanti minta tolong Mas siapa nih? Mas Tri ya. Mas Tri Mbak Tri atau Mas nih? Mbak Tri Wahyuni ya. Saya minta tolong Mbak Tri Wahyuni untuk di-share ya, linknya di-share ya, linknya di-share supaya teman-teman bisa tahu di mana dapatnya ya. Di-share teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi nanti yang belum dapat modul Anda bisa belajar di situ ya. Nah, presentasinya itu kurang lebih 10 menit aja, jangan lama-lama ya. 10 menit itu sebentar kok ya. Jadi gini. Ya, oke. Jadi 10 menit. Anda kalau kurang dari 10 menit saya suruh nyanyi. Nanti saya kasih hukuman suruh nyanyi ya. Misalnya Anda presentasi cuma 7 menit, berarti Anda harus nyanyi sampai 10 menit lagi gitu ya. Jadi 3 menit lagi gitu. Oke. Tapi kalau Anda kelebihan lebih dari 10 menit, saya stop gitu ya. Saya stop, nggak boleh lanjutin gitu. Udah habis waktunya. Oke. Jadi kalau kurang saya suruh nyanyi, kalau lebih saya suruh stop. Jadi Anda harus pas nih 10 menit nih ya. 10 menit ya. Usahakan pas gitu ya. Webcamnya. Oh gini, jadi kebetulan ini kan di kampus itu bandwidthnya itu agak lemot gitu ya. Jadi kalau pakai webcam lemot gitu, nanti susah gitu. Itu yang pertama. Oh putus suaranya, sorry.
Mungkin saya ngomongnya harus lebih pelan gitu ya, jadi nggak putus-putus. Oke. Kemudian juga masalah itu kalau di kampus itu kan kita ada pembatasan penggunaan bandwidth untuk internet ya, jadi kita nggak ada batasannya, makanya kita harus irit-irit gitu ya. Kalau pakai webcam kan biasanya akan lebih bandwidthnya yang dipakai akan lebih banyak gitu ya. Biasa saya kalau ngajar itu memang nggak pernah aktifin webcam gitu kan. Yang penting kan Anda dengar suara saya dan Anda bisa bisa lihat PPT-nya gitu ya. Oke, ngerti ya? Oke, untuk presentasi ini bobotnya 30% ya. Untuk presentasi ini bobotnya 30% ya. Wah, gede juga ya 30%, makanya Anda juga perlu serius ya. Anda perlu serius juga gitu. Nah, untuk presentasi nanti bobot penilaiannya ke itu ya, ke communication skill Anda, misalnya ke eye contact dengan audience gitu ya. Kemudian saya lihat juga dari penyampaiannya seperti apa gitu ya, logikanya seperti apa, nanti akan seperti itu. Biasa kalau presentasi seperti ini saya penilaiannya juga melibatkan audience gitu ya. Saya bukan cuma saya yang kasih nilai gitu ya, tapi teman-teman Anda kasih nilai juga. Ini teman-teman yang lain juga saya kasih formulir gitu ya. Nah, formulir penilaian. Jadi nanti teman-teman yang maju nanti akan dinilai juga sama teman-teman yang lain. Tuh. Nah, nanti akan muncul nilainya berapa. Oke. Jadi mohon untuk presentasi Anda persiapkan baik-baik. Untuk materinya nanti segera minta tolong ketua kelas ya untuk membagi. Jadi Anda tahu mana yang perlu Anda presentasi. Kemudian untuk PPT Anda kirim dulu ke saya atau Anda mau bawa langsung pas TTM? Atau kirim ke saya dulu aja ya untuk PPT-nya. Jadi PPT Anda siapkan dulu, Anda kirimkan ke saya. Ya nggak apa-apa Mbak VR kalau nggak bisa hadir nggak apa-apa. Jadi kan nanti bisa tadi pakai YouTube tadi Anda rekam sendiri, kemudian Anda posting Anda upload di YouTube, kemudian nanti linknya Anda posting di grup ya. Yang nggak bisa nggak apa-apa, yang bisa Anda siapin ya, Anda siapin. Oke. Ngerti ya? Oke, saya lanjutin. Kemudian poin berikutnya interaktif kelas. Jadi saya pengennya kalau kelas itu bukan cuman yang nggak bisa hadir nggak apa-apa ya. Oh ya, oke, nanti kalau yang belum sempurna dikritik ya, bukan dikritik lah ya, dikasih masukan supaya lebih baik gitu ya. Oke. Terus poin berikutnya interaktif kelas, maksudnya jadi dalam kelas online kita ya terutama, saya nggak pingin cuman saya yang ngomong terus gitu ya, tapi saya lebih pinginnya kalau misal saya ada pertanyaan gitu ya, Anda jawab. Nah, nanti kalau misal saya ada pertanyaan Anda jawab, saya akan kasih nilai plus ke Anda gitu ya. Saya centang ini di daftar nilai saya tambah, saya kasih tulis saya plus 1 gitu ya. Jadi interaktif kelas seperti itu, nggak cuman saya aja yang ngomong gitu ya. Saya khawatir kalau saya ngomong terus Anda tidur di sana, Anda tidur gitu ya. Tapi kalau interaktif kelas kan Anda akan dengerin, ada pertanyaan Anda jawab gitu ya. Oke. Untuk ini saya nggak tahu sih Anda sudah pernah pakai fasilitas ini atau enggak. Jadi misalnya ini ya, misalnya saya ada pertanyaan, kemudian saya tunjuk, coba pertanyaan ini Mas Suntoro jawab. Nanti jawabannya ditulis di papan tulis gitu ya. Nah, saya akan kasih Mas Suntoro itu writing control, artinya Anda bisa menulis di papan tulis. Coba ini ya, saya aktifkan. Nah, sekarang Mas Suntoro itu bisa nulis di papan tulis. Coba
Mas Suntoro, ya, saya buka satu papan tulis deh baru ya. Oke, whiteboard baru ya. Halo Mas Suntoro, dengar ya? Halo, atau siapa nih? Oke, ya, sip, bisa ya. Jadi Anda seperti itu. Di interaktif class, Anda akan saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab di papan tulis. Oke. Nah, bisa juga nanti. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi nih yang mau coba nih? Nah, sekarang pasti Mas Suntoro udah nggak bisa nulis lagi gitu ya, karena sudah saya off-kan untuk writing control-nya. Siapa lagi yang akan coba nih? Coba saya kasih kesempatan untuk Mas Kunto Bimo nih ya. Oke, coba Mas Kunto Bimo, silakan Anda tulis apa aja di papan tulis. Misal saya kasih pertanyaan Anda, apa itu STP gitu ya. Coba tulis jawabannya di papan tulis. Halo, caranya tahu nggak ini Mas Kunto nih? Gimana cara nulisnya? Caranya gini Mas, itu kan di pojok kiri ya, di pojok kiri Anda lihat itu ada gambar pensil kan? Iya kan? Ada gambar pensil kan? Nah, di bawah gambar pensil itu ada huruf A. Ya kan? Ada huruf A ya, benar ya. Nah, Anda klik huruf A-nya. Oke, Anda klik huruf A-nya. Setelah Anda klik huruf A-nya, kemudian Anda letakkan kursor di whiteboard ya. Di sembarang, di kiri agak atas deh, atau di bawahnya tulisan Bagus Suntoro itu. Anda boleh taruh kursornya di situ. Coba. Oke, jadi langkah pertama Anda klik dulu. Oke, jadi ini ada geser ya. Oke, Didik Rianto. Oke, ngerti ya caranya ya. Caranya seperti itu. Oke. Siapa lagi yang mau coba nih? Siapa lagi yang mau coba untuk nulis di papan tulis? Yang nggak ngerti, pengen coba, silakan. Oke, Tri Wahyuni ya, Mbak Tri Wahyuni. Sebentar, saya aktifkan dulu. Oke, silakan Mbak Tri. Ya, oke, Anda bisa menulis di papan tulis sekarang. Caranya sama, ya, Anda klik dulu yang gambar A itu di bawah PH. Oke. Tri Wahyuni. Oke, sip, bisa ya, ngerti ya. Oke, ada lagi yang mau coba terakhir? Oh, Pak, saya mau coba karena saya pakai tablet. Oke, ya, saya tahu Anda pakai tablet. Oke, silakan Mbak Yuliana ya, Anda coba deh, bisa nggak tuh? Saya nggak ngerti kalau pakai tablet, bisa nggak? Di pojok kiri, ya, di pojok kiri Anda lihat ada tulisan A, itu Anda klik A. Setelah itu Anda letakkan kursor di whiteboard, Anda ketik sembarang. Halo, bisa nggak Mbak Yuliana? Wah, nggak bisa ya, sudah. Untuk yang online lewat tablet gitu ya, memang sepertinya nggak bisa ya. Nanti kalau Anda mau jawab, nanti Anda jawab di chat room aja ya. Yang bisa ya nanti Anda tulis di whiteboard, yang nggak bisa ya di chat room ya. Oke, jadi kelas interaktif seperti itu ya. Jadi nanti kalau saya ada pertanyaan, saya kasih Anda kontrol untuk menulis jawaban di whiteboard ya. Nanti yang jawabannya benar, ya
ya. Nanti saya akan kasih nilai gitu ya.